Halo The Gengs, kalian tahu nggak gunung tertinggi kedua di Pulau Jawa? Yap, betul, Gunung Slamet. Gunung ini mencakup 5 kabupaten, yaitu Kabupaten Banyumas, Kabupaten Purbalingga, Kabupaten Tegal, dan Kabupaten Pemalang. Eits, sebelum lanjut ke videonya, pukul dululah tombol subscribe, like-nya. Kalau kalian pengen paten, klik juga tombol share-nya. Seperti yang kita ketahui, Gunung Slamet menyimpan banyak misteri, seperti yang dialami beberapa pendaki berikut. Ketakutan membayangi terus-menerus yang dialami sebagian pendaki, terlebih gunung yang didaki itu kental dengan kisah mistisnya. Seperti halnya yang dialami pendaki Guntur Pamungkas bersama 6 temannya di Gunung Slamet. Mereka mendaki pada tahun 2017 dengan melewati jalur Bambangan. Paling kental mistisnya di pos 4 Samarantu. Guntur sudah mulai merasakan firasat buruk sebelum memulai perjalanan. Ada seorang temannya bernama Leni yang dikenal periang oleh temannya, tapi tiba-tiba dia berubah menjadi pendiam. Kami menyempatkan diri menyambangi rumah temannya. Saat makan bersama pun dia memutuskan untuk tidak ikut makan dan menyendiri, ucapnya. Esok harinya perjalanan menuju base camp dimulai dari rumah temannya menempuh waktu sekitar 8 jam dengan kendaraan. Mereka memutuskan menginap 1 malam di base camp. Malam itu di base camp kami melihat ada seorang wanita mengalami patah tulang dan tim SAR membawa kantung jenazah. Dia mengalami hipotermia, ucapnya. Alhasil mereka tidak banyak istirahat, tentu membuat mereka panik dan berpikir tidak karuan. Perjalanan pun dimulai, gangguan pun tidak mereka rasakan. Di pos 2 kami istirahat dan sholat duhur. Kemudian jalan menuju pos 3. Saya melihat 6 orang temannya melamun dan beristirahat sangat lama, sekitar 30 menitan, tuturnya. Ketika memasuki kawasan pos 4 Samarantu yang konon adalah pos terseram di Gunung Slamet. Meski mereka sempat mengabadikan momen tepat di dekat pohon besar dengan daunnya yang rimbun, kami merasakan banyak sekali mata yang melihat ke arah kami. Kami foto di bawah pos Samarantu. Leni sudah merasakan aneh, ucapnya mulai khawatir. Mereka memutuskan mendirikan tenda darurat di pos 4 Samarantu karena kondisi temannya seperti terkena hipotermia. Sekitar pukul 17.00 WIB, tenda sudah berdiri dengan kokoh. Temannya yang mengalami hipotermia itu sudah diamankan, kata Guntur sambil menghelai nafas. Sementara itu 3 di antara mereka memutuskan turun untuk meminta bantuan kepada tim SAR untuk membawa temannya itu turun ke base camp. Saat itu kaki Leni mulai kram dan mereka berusaha menggerakkannya, tapi sudah mati rasa. Tak lama kemudian temannya mengambil wudhu dan sholat di luar, imbuhnya. Tiba-tiba Leni berbicara aneh dan membuat temannya ketakutan. Bahkan suhu udara di pos 4 itu tidak terasa dingin sama sekali, padahal biasanya suhunya sangat dingin. Perempuan itu suruh diam, dari tadi kok nyanyi terus, cetus Guntur seraya menyuarakan suara Leni. Saya tak mendengar suara apapun dan saya tatapan dengan temannya yang lain tanpa ada keluar satupun, imbuhnya. Tim SAR akhirnya datang mengevakuasi Leni turun ke bawah. Sementara teman-temannya yang lain memutuskan menginap semalam dan keesokan harinya mereka pun turun. Sebelum tim SAR datang tidak ada hawa dingin. Leni pun dibawa oleh tim SAR menggunakan kantung jenazah seperti yang saya lihat di base camp. Tandas Guntur kembali ketakutan dan akhirnya mereka bisa berkumpul kembali di base camp. Nah, menurut The Gengs nih, serem gak nih cerita tadi? Komen di bawah ya.